Pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi? Atau mendengar suara langkah kaki di tengah malam padahal kamu sendirian? Kadang, hal-hal tak masuk akal terjadi tanpa bisa dijelaskan. Bukan sekadar bayangan, bukan cuma mimpi buruk. Tapi sesuatu yang benar-benar ada, tersembunyi di balik gelapnya malam. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri kisah yang tidak semua orang berani dengar sampai habis. Sebuah cerita yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mematikan lampu kamar. Wangi melati di pos terakhir, asal-usul arwah penunggu. Malam itu, entah kenapa, terasa lebih pekat dari biasanya. Angin yang biasanya membawa hawa sejuk sawah kini terasa berat, lembab, dan membawa aroma tanah basah yang aneh. Aku, sebut saja Budi, kebagian jatah ronda bersama Pak RT, namanya Pak Sastro, dan seorang pemuda tanggung bernama Dani. Kami bertiga memulai ronda dari ujung gang, menyusuri jalanan paving yang remang-remang diterangi lampu jalanan, yang beberapa sudah mulai redup. Desa kami, sebut saja Desa Sidorahayu, sebenarnya desa yang tenang. Dikelilingi sawah dan kebun tebu, suasana malam biasanya hanya diisi suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing. Tapi tidak malam itu. Keheningan terasa begitu padat, seolah menekan dari segala arah. Kok sepi banget ya, Pak? Celetuk Dani sambil mengencangkan sarungnya, suaranya terdengar sedikit gugup. Pak Sastro, yang berjalan paling depan sambil membawa senter besar, hanya berdeham. Malam Jumat Kliwon, dan orang-orang lebih milih di dalam rumah, jawabnya singkat, tapi matanya awas memandang ke sekeliling, seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata. Kami melanjutkan perjalanan, memukul tiang listrik di setiap perempatan sebagai penanda. Suara, tong-tong-tong, yang biasanya terasa menenangkan, malam itu justru terdengar seperti memecah keheningan yang mencekam, dan gaungnya terasa aneh, seperti ada yang membalas dari kejauhan. Semua berjalan normal sampai kami mendekati area paling ujung desa, sebuah area yang berbatasan langsung dengan pemakaman umum dan sebuah pohon beringin tua yang cabangnya menjulur seperti tangan-tangan raksasa. Akar-akarnya yang besar mencuat dari tanah, tampak seperti ular-ular yang membatu. Di bawah pohon beringin itu ada pos ronda terakhir, pos nomor 4. Sebuah bangunan sederhana dari bambu yang sudah mulai lapuk, beratapkan seng seadanya. Biasanya, kami akan beristirahat sejenak di sana sebelum kembali ke pos utama. Saat kami berjarak sekitar 20 meter dari pos itu, hidungku menangkap sebuah aroma. Aroma yang sangat kukenal, namun kali ini terasa berbeda. Loh, kok wangi melati ya? Tanyaku pada mereka berdua, mencoba terdengar biasa saja. Dani ikut mengendus-endus udara. Iya, Bu. Wangi banget. Kayak ada yang pakai parfum, tapi dingin, sahutnya. Pak Sastro tiba-tiba berhenti. Langkahnya terhenti begitu saja, membuat kami hampir menabraknya. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat tegang di bawah cahaya bulan yang pucat. Senternya ia arahkan lurus ke pos ronda. Dari kejauhan, tidak ada apa-apa. Hanya sebuah beyel-beyel kosong yang disinari cahaya senter yang bergetar. Sudah, jangan banyak omong. Ayo jalan terus, selesaikan tugas kita, kata Pak Sastro dengan nada yang sedikit bergetar, seolah memaksa dirinya untuk berani. Kami pun menurut. Tapi semakin kami dekat, aroma melati itu semakin kuat, menusuk hidung, sampai terasa sedikit memualkan dan membuat kepala pening. Anehnya, aroma itu seperti punya sumber yang jelas, pos ronda di depan kami. Bersamaan dengan wangi itu, aku samar-samar mendengar suara perempuan bersenandung. Lirih sekali, seperti bisikan angin, tapi melodinya terdengar pilu. Tepat saat kami tiba di depan pos, Dani yang berjalan di belakangku tiba-tiba menepuk pundakku keras. But lihat. Bisiknya, suaranya tercekat. Aku mengikuti arah pandangannya. Di atas beyel-beyel bambu yang beberapa detik lalu kosong, kini duduk seorang perempuan. Pakaiannya serba putih, kebaya lusuh khas zaman dulu. Dengan rambut hitam panjang tergerai menutupi hampir seluruh wajahnya.
Ia tidak bergerak, hanya duduk diam menunduk, tangannya terkepal di pangkuan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi dahi dan punggungku. Aku melirik Pak Sastro. Beliau hanya berdiri mematung, mulutnya komat kamit membaca doa yang tidak terdengar jelas. Senter yang dipegangnya bergetar hebat, menciptakan lingkaran cahaya yang menari-nari di sekitar sosok itu. Pak! Panggilku lirih, suaraku nyaris tak keluar. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Aku tidak bisa melihat matanya karena tertutup rambut legamnya, tapi aku bisa melihat senyum tipis yang terukir di bibirnya yang pucat. Senyum yang bukan senyum ramah. Senyum yang dingin, penuh kepedihan, yang membuat darahku terasa membeku. Wangi melati kini terasa begitu menyesakkan, seolah memenuhi paru-paruku dan membuatku sulit bernapas. Dani sudah pucat pasi di belakangku, memegang erat ujung bajuku sambil gemetaran hebat. Tanpa aba-aba, Pak Sastro tiba-tiba berbalik. Mundur. Pelan-pelan, jangan lari. Jangan membelakangi, perintahnya dengan suara tertahan, penuh penekanan. Kami bertiga berjalan mundur perlahan, mata kami tak berani lepas dari sosok di pos ronda itu. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah ada yang menahan kaki kami di tanah. Sosok itu tetap di sana, duduk diam sambil tersenyum, seolah menikmati ketakutan kami yang terpancar jelas. Saat kami mundur, senandung lirih itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah ia bernyanyi untuk kami. Setelah kami merasa cukup jauh, Pak Sastro langsung menarik tanganku dan Dani. Lari. Kami berlari sekuat tenaga, tidak berani menoleh ke belakang. Suara kentongan yang kami bawa bahkan tidak terpikirkan lagi untuk dipukul. Kami hanya ingin segera sampai di keramaian, menjauh dari pos angker itu dan senandung pilunya. Sesampainya di pos utama, kami bertiga langsung merebahkan diri dengan napas terengah-engah. Beberapa bapak-bapak yang sedang bermain kartu langsung menghampiri kami, kaget melihat wajah kami yang pucat seperti mayat. Setelah berhasil menenangkan diri dan minum segelas teh hangat yang dibuatkan warga, Pak Sastro akhirnya angkat bicara. Suaranya masih bergetar. Yang kita lihat tadi itu arwah melati, ujarnya pelan. Semua orang di pos langsung terdiam, suasana jadi hening. Pak Sastro melanjutkan ceritanya. Puluhan tahun yang lalu, di desa ini hiduplah seorang gadis bernama Melati. Ia kembang desa, cantik, dan baik hati. Ia menjalin kasih dengan seorang pemuda dari desa seberang. Sayangnya, cinta mereka tidak direstui oleh orang tua Melati yang sudah menjodohkannya dengan seorang juragan kaya di desa. Suatu malam, Melati berjanji untuk bertemu kekasihnya di bawah pohon beringin itu, tempat mereka biasa bertemu. Ia berencana untuk kawin lari. Namun, sang kekasih tak kunjung datang. Melati menunggu semalaman di sana, di tempat yang kini menjadi pos ronda nomor 4. Hatinya hancur, merasa dikhianati dan putus asa. Keesokan paginya, warga menemukan Melati sudah tak bernyawa. Ia mengakhiri hidupnya di dahan pohon beringin itu, dengan kebaya putih dan bunga melati yang masih terselip di rambutnya, bunga pemberian terakhir dari sang kekasih. Sejak saat itu, lanjut Pak Sastro, arwahnya sering menampakkan diri di sekitar situ. Biasanya hanya memberi salam lewat wangi melati. Tapi di malam-malam tertentu, seperti malam Jumat Kliwon ini, ia akan menampakkan wujudnya. Duduk di pos itu, seolah masih menunggu kekasihnya yang tak pernah datang. Senyumnya yang kami lihat, kata Pak Sastro, bukanlah senyum jahat. Itu adalah senyum kepedihan abadi. Dan senandungnya adalah lagu rindu yang tak akan pernah sampai. Sejak malam itu, setiap kali jadwal ronda tiba dan harus melewati pos terakhir, kami selalu berjalan bergerombol dan tidak pernah berhenti. Aroma melati memang tidak pernah tercium sekuat itu lagi, tapi bayangan senyum pilunya dan senandung lirihnya masih sering terlintas di benakku, menjadi pengingat akan sebuah kisah cinta tragis yang tak lekang oleh waktu. Itulah kisah mistis malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali ke dirimu. Tapi hati-hati kadang,
yang tak terlihat justru yang paling dekat. Kalau kamu pernah ngalamin kejadian seram juga, tulis di kolom komentar, siapa tahu ceritamu yang aku angkat di video selanjutnya. Jangan lupa like kalau kamu suka cerita kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya, dan share ke teman kamu yang berani nonton tengah malam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan dengarkan suara panggilan kalau kamu sendirian.